salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kita akan belajar materi tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Arti tanggung jawab. Dalam kata bertanggung jawab, terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini, kita bisa melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stops here," yang artinya, uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan ini terkandung pernyataan, "Sayalah yang bertanggung jawab, jangan melempar-lemparkan terus masalah ini kepada orang lain." Roosevelt ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya, sebagai seorang atasan, dialah yang layak dipersalahkan. Sekarang, coba bandingkan dengan kasus ini. Pada Maret 2009, seorang perempuan berusia 62 tahun dituduh mencuri uang lebih dari 73.000 US dollar dari gerejanya di negeri bagian Washington, Amerika Serikat. Ketika para detektif menginterogasinya, ia mengatakan kepada mereka, setan berperan besar dalam pencurian itu. Nah, berapa sering kita mempermasalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita buat? Dalam kasus ini, si pencuri mempersalahkan setan sebagai pihak yang paling penting peranannya, sehingga ia memutuskan untuk mencuri. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa demikian? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, setiap orang adalah bagian dari kelompok yang besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat pernah berkata kepada rakyatnya, "Don't ask what your country can do for you. Ask for you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Jelas ini adalah anjuran yang sangat tepat bagi masyarakat yang sudah menjadi dewasa dan matang. Mereka tidak boleh hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan negara kepada mereka. Sebaliknya,
mereka harus bertanya kepada diri mereka sendiri, apa yang dapat mereka lakukan bagi negara mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarga dan gereja kita. Di dalam Alkitab, kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang sangat menginginkan agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan itu. Nehemia ingin melepaskan jabatan di istana raja dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Nah, bayangkan, sebuah jabatan yang begitu tinggi, penting dan strategis yang dimiliki Nehemia tentunya menghasilkan pendapatan yang tinggi baginya. Belum lagi berbagai kesempatan istimewa yang bisa dinikmati. Namun, kini Nehemia bersedia melepaskan semua itu demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya. Contoh orang yang lupa akan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara hanya berpikir untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yaitu yang pertama, pada tahun 2011, sebuah perusahaan kelapa sawit dari Malaysia membunuh puluhan orang utan di Kalimantan Barat, karena binatang yang terancam kepunahan itu dianggap sebagai hama dan pengganggu tanaman mereka. Padahal, justru perkebunan sawit itulah yang telah masuk dan merampas ruang hidup binatang-binatang itu. Yang kedua, di beberapa wilayah di Pulau Jawa, orang-orang seperti ini banyak membangun villa-villa mewah di pegunungan, tanpa izin dan tanpa memperhatikan kerusakan yang mungkin ditimbulkannya terhadap keseimbangan alam. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya daya serap air di pegunungan, sehingga air mengalir lebih cepat ke kaki gunung dan kota-kota di dataran lalu masuk ke laut. Akibatnya, terjadilah banjir di mana-mana. Tanggung jawab terhadap sesama. Tanggung jawab itu juga diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 30-37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun, inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Tanggung jawab terhadap orang lain ini juga semakin disadari bahwa bahkan di tingkat internasional. Di masa lalu, berdasarkan perjanjian perdamaian Westphalia yang ditandatangani pada tahun 1948, negara-negara di dunia mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri yang dimiliki oleh setiap negara. Pemahaman yang tadinya kedengaran bagus, belakangan mulai disadari kekurangannya ketika sebuah negara menginjak-injak hak asasi rakyatnya sendiri. Nah, dalam bahan ini atau materi ini, kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Sekian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.